Di tanah itu nabi-nabi pernah melangkah. Di tanah itu pula darah manusia mengalir setiap hari. Tanah yang diberkahi berubah menjadi ladang penjajahan. Tanah suci yang dijanjikan kini dicuri sedikit demi sedikit. Inilah kisah bagaimana Israel mencuri tanah Palestina bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan sejarah yang diputarbalikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal abad ke-20, sebuah gerakan baru mulai tumbuh di Eropa. Gerakan Zionis yang dipelopori oleh tokoh seperti Theodor Herzl. Ide dasarnya tanah air bagi bangsa Yahudi. Wilayah yang dituju Palestina saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmani. Dihuni mayoritas oleh Arab Palestina, baik Muslim maupun Kristen. Dengan komunitas Yahudi kecil, dengan dukungan dana dari bankir Yahudi Eropa, imigran Yahudi mulai tiba berbondong-bondong dan membeli tanah dari pemilik Arab Palestina. Proses pembelian tanda kutip ini seringkali tampak sah secara hukum, namun dalam kenyataannya menimbulkan tekanan sosial besar kepada pemilik lahan Arab. Seiring waktu, lahan yang dulunya milik bangsa Arab mulai beralih. Komunitas Yahudi mulai membangun permukiman dan struktur kepemilikan tanah pun berubah total. Salah satu puncaknya ketika negara baru dibentuk dan lebih dari 700.000 warga Arab Palestina diusir melarikan diri. Menurut data resmi PBB, sekitar lebih dari setengah populasi Palestina terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. Ini bukan sekedar soal imigrasi atau pembelian, tetapi soal struktur perubahan kepemilikan tanah, soal identitas yang dipaksa, Yahudi sebagai pemilik baru, Arab sebagai bangsa yang tersingkir. Smart people, bayangkan sebuah desa tua yang selama ratusan tahun generasi Arab Palestina tinggal di situ. Kebun-kebun kelihatannya ditinggalkan, rumah-rumah dibongkar, pemiliknya pergi. Karena itu, banyak sejarawan menyebut kejadian ini sebagai proses kolonialisasi atau pembersihan etnik atau ethnic cleansing. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa akar konflik bukan hanya politik atau agama, tetapi juga tanah dan kepemilikan. 2 November 1917. Pemerintah Inggris yang saat itu memegang mandat atas Palestina setelah Perang Dunia Pertama menandatangani sebuah surat yang sangat bermakna, Deklarasi Balfour, The Balfour Declaration. Isi pokoknya, Inggris menyatakan dukungan untuk pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Namun, surat itu tidak menyebut secara eksplisit hak politik atau nasional komunitas Arab Palestina yang sudah tinggal di sana berabad-abad. Deklarasi ini menghasilkan dua efek besar. Pertama, legitimasi politik dan diplomasi bagi gerakan Zionis internasional. Mereka kini mendapat dukungan dari kekuatan besar dunia. Dua, peningkatan imigrasi Yahudi ke Palestina dan peningkatan akses terhadap lahan serta institusi-institusi Yahudi. Inggris pada masa itu punya kepentingan geostrategis, yakni menjaga jalur Suez, mencari dukungan Yahudi global untuk Perang Dunia Pertama, dan pendekatan diplomasi yang melalui Zionis dan Judaisme internasional. Namun, bagi komunitas Arab Palestina, deklarasi ini adalah pengkhianatan wilayah mereka yang telah mereka tinggali selama generasi ke generasi, seolah diserahkan begitu saja sebagiannya kepada bangsa lain tanpa konsultasi yang adil. Maka nasib Palestina pun mulai bergeser secara struktural. Kita bisa melihat keputusan diplomasi jauh di London, Paris atau wilayah Inggris berdampak langsung di desa-desa di Palestina, di kebun-kebun orang Arab, di rumah-rumah mereka. Deklarasi ini menjadi gerbang besar bagi 5 dekade berikutnya, yaitu mobilisasi imigran
pembelian tanah, pemukiman Yahudi, pertikaian hingga perang. Reaksi komunitas Arab Palestina terhadap gelombang imigrasi Yahudi. Ketika imigrasi Yahudi meningkat, komunitas Arab merasakan tekanan yang makin nyata. Pertumbuhan imigran ini dipercepat setelah mandat Inggris dan deklarasi Balfour. Komunitas Arab menyaksikan transformasi demografis, perubahan kepemilikan tanah, dan dibukanya institusi-institusi Yahudi yang sebelumnya tidak ada. Reaksi pun muncul dalam bentuk protes damai, pemogokan umum, hingga pemberontakan bersenjata. Contohnya, Revolt Arab Besar atau Pemberontakan Arab Palestina 1936 hingga 1939. Sebuah pemberontakan besar terhadap mandat Inggris dan gelombang imigrasi Yahudi. Dalam pemberontakan itu, warga Arab melakukan pemogokan nasional, demonstrasi, konflik terbuka, dan Inggris menegakkan tindakan militer besar-besaran dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat Palestina. Warga Arab mengatakan, tanah kami, rumah kami, hidup kami diambil lewat proses yang legal tapi tidak adil. Mereka menuntut minimal penghentian arus imigrasi, pengakuan hak politik, kontrol atas lahan mereka. Tapi sayangnya, kebijakan Inggris lebih memihak kepada institusi Yahudi yang terus berkembang. Akibatnya terjadi fragmentasi sosial, rasa ketidakadilan yang mendalam, dan bibit konflik yang tak pernah kunjung padam. Sehingga ketika menanti perang 1948 datang, masyarakat Palestina sudah dalam posisi lemah, terpecah-pecah. Hak atas tanah mereka telah mulai tergeser. Titik klimaks masa di mana pengambil alihan tanah tidak hanya lewat pembelian atau diplomasi, tetapi juga lewat jalur kekerasan terbuka. Ketika negara Israel diproklamirkan pada 14 Mei 1948, konflik pun meletus. Dalam satu dekade berikutnya, banyak operasi milisi Yahudi seperti Haganah, Irgun, dan Lehi terlibat dalam pengusiran warga Arab Palestina, pembakaran desa-desa, dan pengambil alihan lahan. Menurut data dari Pusat Statistik Palestina, lebih dari 800.000 orang Arab Palestina diusir atau melarikan diri dari tanah mereka pada masa tersebut. Jumlah desa yang hancur, menurut sumber, setidaknya 531 desa Palestina dihancurkan dan 774 kota serta desa dikontrol oleh Israel pada masa awal konflik ini. Salah satu kisah yang paling dikenal, pembantaian di Deir Yassin sebelum perang skala besar meletus. Sekitar 100 warga sipil termasuk kaum wanita dan anak-anak tewas dalam serangan milisi Zionis. Proses ini kemudian dilegitimasi lewat Undang-Undang Tanah Israel. Misalnya, Undang-Undang Tanah Negara 1950 yang menyatakan bahwa lahan milik pengungsi Palestina menjadi milik negara Israel. Dengan begitu, warga Arab yang diusir tidak dapat kembali lagi. Rumah dan sawah mereka disita dan permukiman Yahudi dibangun di atasnya. Akibatnya, struktur demografis wilayah berubah secara drastis. Komunitas Arab yang dahulu mayoritas di banyak tempat menjadi minoritas ataupun di luar wilayah yang kini dikontrol Israel. Smart people, bayangkan kebun di mana generasi sebelumnya menanam zaitun, memetik buah, berlayar di laut dekat, kini kosong. Albo digantikan oleh bangunan baru. Mereka pergi membawa kenangan, tapi tanah mereka tetap dikuasai. Konflik ini bukan peristiwa lampu saja. Dampaknya terasa hingga kini. Pengungsi yang tak bisa kembali, permukiman yang terus tumbuh di wilayah pendudukan, dan klaim tanah yang tidak terselesaikan. Smart people, dari keheningan desa Palestina hingga diplomasi besar di London, dari gelombang imigrasi hingga tangis pengungsi, perjalanan ini panjang dan berat. Konflik Palestina-Israel bukan sekadar soal peta atau garis pembatasan. Ini soal identitas, hak atas tanah, keadilan sejarah, dan hak kembalinya pengungsi.
kita bisa belajar bahwa sebuah keputusan diplomasi di satu kota bisa membawa duka di kota lain. Bahwa tanah bukan sekedar benda mati. Ia mengandung memori, kehidupan dan masa depan, dan peradaban umat manusia. Mungkin dunia sudah lelah mendengar kata Palestina, tapi bagi mereka yang masih berjuang, setiap pagi adalah doa baru. Doa untuk tanah yang dicuri, untuk rumah yang hancur, dan untuk anak-anak yang tumbuh tanpa tahu arti damai. Suatu hari nanti, sejarah akan berpihak pada yang benar. Dan ketika itu tiba, dunia akan tahu bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menaklukkan kebenaran. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.